Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita lanjut membahas soal-soal SKB yang kemarin keluar di tahun 2020 ya. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nomor 30 sampai 33. Seorang ibu berumur 28 tahun, G2 P1A0, hamil 36 minggu, datang ke bidan praktek swasta diantar oleh keluarganya dengan kondisi tidak sadar. Saat di rumah mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan dilakukan oleh bidan didapatkan tensi 160/110, nadinya 100 kali per menit, respirasinya 16 kali per menit, DJJ irreguler, TFU-nya 3 jari di bawah processus pseudoideus, kemudian presentasi kepala, punggung kanan, dan udim pada wajah, tangan, dan kaki. Nah, di sini ini ada masalahnya di tensi, kemudian kejang-kejang, tidak sadar ya, DJJ irreguler, udim pada wajah. Ini merupakan tanda-tanda apa? Ya. Lihat ya, diagnosa yang sesuai pada ibu tersebut adalah eklamsi, preeklamsi berat, preeklamsi ringan, preeklamsi sedang, atau hipertensi. Nah, tanda gejala PEB yaitu preeklamsi berat, tensinya 160/110, proteinnya lebih dari positif 3, kemudian oliguria, udim paru dan cyanosis, nyeri epigastrum dan nyeri kuadran atas abdomen, nyeri kepala, pandangan kabur. Nah, kalau pada eklamsi itu disertai kejang. Ya, tadi di soal disebutkan ibu kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Nah, itu adalah tanda-tanda eklamsi ya. Jawabannya yang A. Kalau 1 sampai 7 itu PEB. Kalau disertai kejang berarti itu diagnosanya eklamsi. Lanjut nomor 31. Untuk menunjang diagnosis pada kasus di atas perlu dilakukan pemeriksaan HB darah, darah rutin, protein urin, urin reduksi, atau glukosa urin. Jawabannya adalah kalau PEB, preeklamsi atau eklamsi, itu pemeriksaannya selain tensi, pemeriksaan laboratorium yaitu memeriksakan protein urin. Jadi jawabannya adalah yang C. Perlu dilakukan pemeriksaan protein urin. Biasanya positif 3 ya kalau eklamsi. Lanjut, penata laksanaan yang tepat pada kasus di atas adalah, penata laksanaannya rujuk ke rumah sakit, memberikan MgSO4 dan kemudian rujuk ke rumah sakit. C. Memberikan diazepam dan kemudian rujuk ke rumah sakit, memberikan MgSO4 dan diazepam dan kemudian rujuk ke rumah sakit, menganjurkan untuk mengurangi konsumsi garam dan banyak istirahat. Nah, kalau ada pasien kejang-kejang dan tidak sadarkan diri, kita lihat kalau umur kehamilannya kurang dari 20 minggu, tensinya lebih dari 140/90, maka itu adalah hipertensi kronis. Kita rujuk melalui poliklinik ya, ke poliklinik dirujuknya. Kalau usia kehamilan lebih dari 20 minggu, tensinya lebih dari sama dengan 140/90, kita cek protein urin. Kalau negatif, protein urinnya negatif, berarti hipertensi gestasional, rujuklah ke poliklinik untuk pemeriksaan dokter. Kemudian kalau positif 1, 2, 3, atau 4, protein urinnya negatif atau tanpa gejala berat, itu rujuknya ke poliklinik. Kemudian kalau misalkan tensinya lebih dari 160/110, kemudian proteinnya positif, itu ada gejala PEB atau preeklamsi dengan gejala berat. Rujuk segera dirawat ke kamar bersalin. Sebelumnya berikan MgSO4 loading dose sebelum merujuk. Jadi jawaban yang tepat untuk penata laksanaan kasus eklamsi adalah yang D,
ya yang paling tepat memberikan MgO4 dan diazepam, kemudian baru rujuk ke rumah sakit. Jangan langsung rujuk aja, takutnya kejang berulang di jalan ya. Jadi harus penanganan lebih dahulu. Kita sebagai ibu bidan, penanganan pertamanya apa? Itu infus, kasih MgO4 dan diazepam, baru kita rujuk. Nomor 33. Dalam masa infartu, ibu harus melahirkan bayinya selambat-lambatnya dalam waktu 5 jam, setengah jam, 9 jam, 12 jam, atau 10 jam. Nah, kala persalinan itu kala 1. Kala 1 adalah pendaftaran dan pembukaan serviks disertai pengeluaran darah dan lendir. Dimulai dari kontraksi uterus yang teratur sampai pembukaan lengkap. Ya, lamanya tergantung paritas ibu. Kalau primi itu biasanya 12 jam lamanya persalinan. Kalau misalkan multi itu 8 jam. Nah, di sini di jawabannya tidak ada 8 jam, jadi otomatis jawabannya adalah 12 jam. Berarti ini pasiennya primi. Ya. Lanjut. Seorang wanita usia 30 tahun 2 minggu postpartum. Saat kunjungan ke rumahnya, ibu mengeluh demam 2 hari. Payudaranya teraba panas, tegang, dan nyeri. Ibu tidak berani untuk menyusui. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum ibu itu lemah dan tampak kesakitan. Suhunya 38,5 derajat Celcius, payudara merah, tegang dan bengkak, pundus uteri tidak teraba, pengeluaran rohea alba. Nah, apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Bendungan ASI, B. Peradangan, C. Fisiologis, D. Mastitis, atau E. Infeksi. Nah, kita tahu dulu ya, kalau bendungan ASI itu biasanya di awal-awal ibu menyusui. Biasanya di hari 14 postpartum. Bagaimana kalau bendungan ASI? Payudaranya itu panas, keras, besar, dan kadang terasa nyeri. Badan meriang, ya panas. Kemudian lemes. Nah, penanganannya bendungan ASI ini tidak memerlukan antibiotik. Bisa ditangani sendiri di rumah dengan cara segera mengosongkan payudara, yaitu disusui ke bayinya ya. Kemudian kalau mastitis, gejalanya payudara bengkak, terasa nyeri, saat ditekan, panas, gatal, dan merah. Suhu tubuh meningkat. Terjadi di salah satu payudara atau bisa juga keduanya. Nah, di mastitis ini teraba benjolan di sekitar payudara. Nah, sebaiknya menghubungi dokter kalau mastitis. Yang ketiga ada abses payudara. Nah, abses payudara ini payudaranya bengkak, nyeri bila ditekan, panas, gatal, merah. Suhu ibu meningkat, biasanya hanya terjadi di salah satu payudara. Teraba benjolan di sekitar payudara. Nah, kalau di abses payudara, ciri khasnya itu adalah mengeluarkan nanah. Abses payudara merupakan lanjutan dari mastitis, sehingga harus segera menemui dokter untuk penanganannya. Ya, jadi kalau di soal ini mana? Ini payudara merah, tegang, bengkak ya. Jawabannya adalah bendungan ASI karena tidak ada nanah, berarti bukan abses payudara. Terus tidak teraba juga benjolan ya. Kalau mastitis ada benjolan ya. Jadi jawabannya adalah bendungan ASI. Lanjut. Nomor 35. Seorang perempuan usia 40 tahun postpartum 3 minggu melahirkan, datang ke bidan praktek mandiri mengeluh nyeri pada tungkai. Dari hasil pemeriksaan diperoleh suhunya 39 derajat Celcius, human sign positif. Nah, diagnosa apa? Di sini ibu nyeri tungkai ya. Suhunya demam. Kemudian ada human sign positif. Itu diagnosa infeksi nipas, parametritis, tromboplebitis, peritonitis, atau endometritis. Nah, pada tungkai ya. Nah, ada human sign, berarti ini mengacu ke tromboplebitis ya. Tromboplebitis itu penyakit penyumbatan pena. Terjadi
sekunder akibat cedera mekanik, kimia, suhu, ketegangan otot, penyakit peradangan lokal, diskrasia daerah tertentu. Tromboflebitis akut dihubungkan dengan perasaan nyeri lokal, nyeri tekan, pembekakan, dan demam ya. Arteriospasme dapat menyertai flebitis, menyebabkan pucat yang menonjol pada ekstremitas. Pena keras dan sangat nyeri tekan pada palpasi. Komplikasi tromboflebitis itu menjadi emboli paru-paru ya. Jadi jawabannya adalah tromboflebitis yang C. Nomor 36. Bayi A baru lahir 15 menit yang lalu dengan denyut jantungnya 50 kali per menit, tonus ototnya sedikit, warna kulit ekstremitas biru, refleksnya juga sedikit, respirasinya tidak teratur. Nilai Apgar pada bayi A adalah 5, 6, 7, 8, atau 9. Nah, kalau Apgar itu dari A, appearance, color atau warna kulit. Nah, penilaiannya 0, biru atau pucat, 1 ekstremitas biru ya, tubuhnya merah. Kalau 2 nilainya 2, tubuh dan ekstremitasnya semua kemerahan. Kalau P itu pulse, itu denyut nadi ya. Kalau G-nya grimace atau refleks, activity tonus otot, respirasi, usaha napas ya. Nah, kita lihat DJJ-nya 50, berarti ini 1 ya. Kemudian tonus ototnya sedikit, berarti fleksi lemah, 1 nilainya. Warna kulit ekstremitas biru. Nah, berarti nilainya juga ini 1. Kemudian refleks, geraknya sedikit, refleksnya sedikit, berarti nilainya ini juga 1. Dan respirasinya tidak teratur, berarti lemah ya. Itu 1. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, 5. Nomor 37. Bayi A baru lahir 15 menit yang lalu. Ini sama, soalnya Apgar 5 itu masuk ke bayi itu mengalami apa? RDS atau apne, asfiksi, gagal napas. Nah, kalau Apgarnya 7 sampai 10 itu bayi normal. Kalau 4 sampai 6 itu termasuk asfiksi sedang. Kalau 0 sampai 3 nilai Apgarnya berarti bayi itu mengalami asfiksi berat. Nah, tadi udah dihitung Apgarnya 5, jadi bayi itu mengalami 5 itu antara 4 sampai 6 mengalami asfiksi ya. Asfiksinya asfiksi sedang. Oke, kenapa nomor 35 lagi? Nomor 38 ya. Seorang bayi berusia 8 hari dibawa ke puskesmas dengan keluhan malas menyusu, tidurnya terus-menerus. Hasil pemeriksaan kulit bayi kuning sampai lengan dan tungkai, dan pemeriksaan penunjangnya menunjukkan kadar bilirubin itu 18 mg per dl. Apakah diagnosa kasus tersebut? Crohn icterus, icterus patologis, icterus fisiologis, hepatitis A atau hepatitis B ya. Nah, tidur menerus, bayi kuning ya. Kalau bayi kuning berarti itu ikterik ya. Kemudian hasil penunjang kadar bilirubinnya 18. Kita lihat, kalau icterus patologis itu sudah muncul kurang dari 24 jam pertama. Peningkatan atau akumulasi bilirubin lebih dari 5 mg per hari. Bilirubin totalnya lebih dari 17 mg per dl. Berarti ini 18 masuk ya, icterik patologis. Kemudian icterus menetap lebih dari 8 hari pada bayi cukup bulan dan lebih 14 hari pada bayi kurang bulan. Ya. Nah, penilaian icterus ini menurut Kramer 1 itu untuk kepala lahir biasanya kadar bilirubinnya 4 sampai 8. Kemudian kalau Kramernya 2 berarti dia dari tubuh di atas pusat. Kemudian Kramer 3 kulit tubuh di bawah pusat dan paha, lengan dan tungkai itu 4 ya. Kadar bilirubinnya 11 sampai 18. Kemudian telapak tangan dan telapak kaki itu bilirubinnya lebih dari 15 ya. Ini jawabannya adalah icterus patologis ya. Nah,
Hiperbilirubin pada neonatus itu disebut juga icterus neonatorum. Adalah keadaan klinis pada neonatus yang ditandai pewarnaan kuning pada kulit ya. Mukosa sklera akibat dari akumulasi bilirubin indirect maupun direct di dalam serum atau darah yang secara klinis akan mulai tampak di daerah muka apabila kadarnya mencapai 5-7 mg per dl. Nah, kalau hiperbilirubinia patologis itu kuning terjadi sebelum dalam 24 jam pertama. Setiap peningkatan bilirubin serum memerlukan fototerapi. Peningkatan kadar bilirubin total serum lebih dari 0,5 mg per dl per jam. Adanya tanda-tanda penyakit yang mendasari pada bayi. Nah, tanda-tanda penyakitnya muntah, letargi itu bayinya tidur terus ya. Penurunan kesadaran, kemudian malas meneteh, berat badannya turunnya cepat, apne, tahipne, suhunya labil. Terdapat faktor resiko, ikterus bertahan selama 8 hari, bayi cukup bulan, setelah 14 hari bayi kurang bulan. Bilirubin direct lebih dari 2 mg per dl. Nomor 36. Bayi Nyonya T usia 35 tahun melahirkan anak keempat 12 hari yang lalu ditolong oleh dukun. Datang ke bidan mengeluh nyeri hebat pada daerah paha, kaki sulit digerakkan, demam, disertai menggigil, tensinya 130/70, nadinya 90 kali per menit, suhunya 38, respirasi 24. Apakah diagnosa Nyonya T? Tromboflebitis, pelviotromboflebitis, tromboflebitis femoralis, tromboflebitis venosa vena, tromboflebitis vena uterina. Nah, tromboflebitis ini seperti ini ya. Kemudian tandanya ada human shine ya. Nah, human shine itu gini. Tangannya ditekukan di dorsifleksi gitu ya. Dorsifleksi. Kemudian, gejala tromboflebitis adalah pembekakan, penonjolan pembuluh darah pena di permukaan kulit yang memerah terasa hangat saat diraba, nyeri yang semakin memburuk bila ditekan. Apakah pemeriksaan fisik spesifik yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa Nyonya T? Yaitu dengan tanda Homan. Tanda Homan ini seperti ini ya. Nah, ini tanda Homan. Adanya nyeri nyeri betis pada saat dorsofleksi kaki dengan lutut lurus ya. Jadi jawabannya adalah tromboflebitis femoralis. Nah, ikterus yang terjadi antara hari ke-2 sampai ke-7 adalah selalu normal, biasa, merupakan tanda dari penyakit hemolitik. Selalu diterapi dengan fototerapi, biasa pada bayi yang normal dan sehat atau bukan salah satu di atas. Nah, kalau ikterus yang terjadi 2-7 hari ke-2 sampai hari ke-7 ya, itu adalah biasa pada bayi normal dan sehat. Oke, nomor 38. Terapi mana yang paling tepat diberikan pada bayi dengan total bilirubin 30 mg per dl? Yang paling tepat adalah fototerapi, transfusi tukar, phenobarbital oral, minum sering, atau bukan salah satu di atas. Nah, kalau total bilirubinnya 30, itu dilakukan transfusi tukar ya. Nah, transfusi tukar ini seperti ini. Saya juga belum. Kalau bilirubinnya kurang dari 5, itu pemberian makanan yang dini. Kemudian bilirubinnya 5-9, terapi sinar ya kalau kurang dari 24 jam. Transfusi tukar bila bilirubinnya 10-14, bila hemolisis. Kalau 15-19 transfusi tukar kalau kurang dari 24 jam. Nah, kalau lebih dari 20 itu harus transfusi tukar ya. Dokter anak di rumah sakit tersebut melakukan tindakan gawat darurat setelah keadaan bayi tersebut stabil kondisinya. Berhubung fasilitas rumah sakit tersebut belum mampu melakukan transfusi tukar, bayi dirujuk ke rumah sakit rujukan provinsi. Ya, biasanya dilakukan di rujukan provinsi ya, dilakukan transfusi tukar bila total bilirubinnya 30 mg per dl. 39. Di bawah ini adalah gejala klinis dari Crank icterus.
yang perlu diberitahukan dokter kepada orang tua bayi pada waktu pulang dari rumah sakit adalah letargi, kejang, kegagalan perkembangan, opistotonus, atau semua benar. Nah, dokter akan memberikan atau memberitahukan kepada orang tua bayi mengenai gejala klinis Crank-Icterus. Nah, apa aja tanda dan gejala Crank-Icterus? Yang pertama adalah mata yang berputar, kesadaran menurun, tidak mau minum atau menghisap, ketegangan otot, leher kaku, kejang. Nah, kemudian pada umur yang lebih lanjut dapat terjadi spasme atau kekakuan otot, tuli, gangguan bicara, dan keterbelakangan mental. Ya, jadi letargi itu kesadaran menurun, masuk, kejang juga masuk. Ya, ini tandanya yang paling menonjol adalah kejang. Kemudian opistotonus itu spasme, ya, kaku otot. Kemudian kegagalan perkembangan juga termasuk. Ya, jadi jawabannya adalah semua benar. Ya. Kalau letargi itu suatu keadaan di mana terjadi penurunan kesadaran dan pemusatan perhatian serta kesiagaan. Opistotonus adalah sikap abnormal tubuh yang ditandai dengan tubuh menjadi kaku dan melengkung, ya, kekakuan. Melengkung ke belakang dengan kepala terlempar ke belakang dan siku terlipat. Oke, jadi semua ini merupakan tanda klinis Crank-Icterus. Nomor 40, seorang wanita G5P4A0 datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan sering merasa pusing, cepat lelah, mata kunang-kunang apalagi ketika bangun dari duduk, nafsu makan berkurang. Hasil pemeriksaan TFU, bukan TFU ini ya, ini tensi. Pemeriksaan tensi 90/60, nadinya 85 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, konjungtivanya terlihat pucat, TFU-nya 3 jari di atas pusat. Hasil pemeriksaan labnya HB-nya 9. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Di sini pusing, mata kunang-kunang, ya, nafsu makan menurun, konjungtiva pucat. Nah, ini konjungtiva pucat menandakan apa? Ibu hamil dengan anemi ringan, anemi sedang, anemi berat, preeklamsi ringan. Kalau preeklamsi tidak, ya, karena tensinya 90/60 ya. Terus atau preeklamsi berat apalagi, ya, ini salah. Jadi jawabannya apa? Anemi, ya, HB-nya 9. Mata kunang-kunang, konjungtiva pucat. Nah, itu tanda-tanda anemi. Masuknya ke anemi berapa kalau 9? Nah, pada ibu hamil HB 9 itu di sini. Jadi mengalami anemi sedang. Jawabannya adalah yang D. Komplikasi apa yang terjadi pada janin jika ibu eklamsi? IUFD, BBLR, sianosis, hipoksia intrauterin, atau IUGR. Nah, dampak besar yang dialami oleh bayi di dalam kandungan tergantung dari usia kehamilan ibu pada saat mengalami preeklamsi dan seberapa parah tingkat tekanan darah tinggi ibu. Namun, dampak utama komplikasi yang bisa diterima bayi adalah bayi kekurangan nutrisi karena tidak memadainya aliran darah rahim ke plasenta. Jadi jawabannya adalah hipoksia intrauterin. Ya, jadi kalau kejang itu bayi itu kekurangan nutrisi karena aliran darahnya tidak baik, ya, tidak lancar. Jadi hipoksia intrauterin jawabannya. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan soal-soal SKB tahun lalu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan bermanfaat bagi yang mau ujian. Mudah-mudahan diluluskan, diberi kemudahan, ya, lulus jadi bidan, ya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.